trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Tu veux la plus bonne de mes copines, oh mes copines, oh mes copines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kami kelompok 1 dari jurusan Desain Komunikasi Visual kelas 10. Kami ingin memenuhi tugas mata pelajaran sejarah, yaitu kami diberikan tugas untuk mempersiapkan buku tentang kegiatan kehidupan. Apakah itu bersedia? Itu saja. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Jadi kami bertanya kepada Ibu, bagaimana perkembangan kegiatan kepramukaan di SMP Negeri 1 Bandung Aceh sejak tahun 2020? Perkembangan kegiatan pramuka sebenarnya bukan, kalau di SMK 1 itu sebenarnya bukan hanya dari 2006, cuman Ibu berada di SMK 1 ini dari tahun 2006, jadi kapasitas menjawab Ibu hanya sebatas 2006. Tapi Ibu yakin sebelum itu pramuka pun sudah, sebelum 2006 pramuka di SMK 1 itu sudah ada, cuman mungkin sebelumnya terhenti karena kita mengalami masalah bencana tsunami ya. Tapi sejak Ibu masuk, insya Allah kegiatan kepramukaan di SMK 1 itu luar biasa aktifnya, ya kan? Sehingga yang menjadikan salah satu mengapa SMK 1 terkenal adalah dari segi pramukanya. Jadi banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita dulunya sebelum 2013 kita punya satu kelompok pramuka inti, di mana itu kita persiapkan nantinya untuk mengikuti lomba-lomba yang diadakan baik tingkat kota yaitu Kuarcap ataupun tingkat daerah bahkan nasional. Kalau daerah namanya Kuarda, kalau nasional namanya Kuarnas. Nah, jadi kita prepare itu untuk menghadapi lomba-lomba yang nantinya sedianya disampaikan surat ke sekolah kita. Nah, semenjak 2013 yang ada istilah kurikulum baru, itu diwajibkan untuk semua sekolah untuk ada kegiatan pramuka di sekolahnya. Jadi bukan hanya inti lagi, tapi semua anak sekolah itu harus mendapat yang namanya ekstrakurikuler pramuka, dan itu dimasukkan ke dalam raport, dan itu sebagai bagian dari salah satu syarat kenaikan kelas. Jadi di kurikulum mulai kurikulum 2013, salah satu syarat kenaikan kelas selain tuntas dan sikapnya baik, nilai pramuka juga harus dinyatakan baik. Kalau tidak baik maka tidak bisa naik kelas walaupun yang lain pelajaran yang lain tuntas. Nah, itu adalah aturan pemerintah. Nah, sejak saat itu maka di SMK 1 di samping tadi ada pramuka inti, kemudian pramuka wajib juga selalu dilakukan. Ya, biasanya kita lakukan hari Jumat. Sedangkan pramuka intinya yang persiapan untuk lombanya Ibu buat di hari Sabtu latihannya. Jadi sampai sekarang nih. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa ada pramuka di SMK 1, ya itulah jawabannya. Memang aturan dari pemerintah. Berarti kita nggak ada sendiri untuk malas ya? Ya, karena kita harus ikut pemerintah. Kalau misalnya nggak setuju ya silahkan keluar dari Indonesia atau silahkan keluar dari sekolah yang ada di Indonesia. Baik Ibu, melanjutkan saya selanjutnya ya. Nah, setelah tadi tanya oleh rekan saya ya. Bu, kegiatan apa saja yang ada di pramuka? Kebetulan ini di SMK 1 ya. Jadi SMK 1 kita punya satu kurikulum juga yang untuk pramuka wajibnya itu minimal yang harus kita miliki adalah kecakapan khusus ya, kecakapan bagaimana kita bisa bertahan hidup di alam terbuka dengan mungkin sumber daya yang terbatas ya. Jadi anak-anak diharapkan selain
tampil di mata pelajarannya. Dia juga kalau ada suatu kondisi yang mengharuskan dia untuk istilahnya memaksimalkan apa yang ada di sekeliling dia, nah itu diajarkan di pramuka. Nah itu yang keterampilan umumnya. Nah kalau yang tadi yang siap sampai lomba ya harus diikuti apa saja yang diperlukan, misalnya tentang BPBD ya kan, untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, tentang PIVAK, tentang semaput, kemudian tali temali, membuat tandu, bahkan mendirikan kemah dan sebagainya, termasuk juga memasak rimba. Jadi mungkin kalau yang di pramuka umum mungkin hanya pengetahuan umum tentang pramuka, tapi kalau yang pramuka inti itu memang dipersiapkan untuk mengikuti lomba apa saja yang akan nanti dilombakan. Ibu, saya ingin bertanya, penghargaan apa saja yang sudah pernah diraih dari SMK 1, pramuka SMK 1? Ya, kalau tentang penghargaan, Ibu mulai dulu bukan dari siswanya ya, Ibu mulai dulu dari gurunya. Jadi semenjak 2006 Ibu masuk kemari, Ibu langsung dipercayakan untuk harus mengikuti KMD, kursus mahir dasar. Itu adalah sertifikat yang diberikan kepada guru atau pendidik atau siapa saja pembinanya yang punya legalitas untuk membimbing tentang kepramukaan. Nah, setelah Ibu ikuti itu, kemudian sekolah kita demi nanti untuk mendidik siswanya lebih baik di bidang pramuka, kemudian diikuti lagi oleh guru-guru yang lain. Jadi di sekolah kita ini udah beberapa guru yang memang punya sertifikat atau ijazah tentang pramuka. Nah, berangkat dari situ bentuk perhatian dari pemerintah, maka dari sekolah, dan salah satu upaya yang dilakukan itu kemudian melahirkan siswa-siswa yang berprestasi di bidang kepramukaan. Seingat Ibu, kita sering mengikuti lomba di tingkat Kota Banda Aceh, itu seringkali mendapat juara ya. Yang kemarin terakhir diikuti yang tingkat Kota Banda Aceh itu kita mendapat juara umum ya, juara umum tingkat Kota Banda Aceh. Kemudian ada juga penghargaan tingkat nasionalnya. Jadi ada dulu kakak-kakak kalian itu yang mengikuti jambore tingkat nasional ya, terpilih mewakili Banda Aceh, tentu saja Anda mewakili Aceh untuk mengikuti pesta, kalau kita sebutkan pesta rakyat, ini adalah pesta tertingginya dari pramuka, itu jambore yang ada di Cibubur. Kemudian kakak-kakak kalian dulu itu juga punya prestasi berkesempatan untuk mengikuti belajar di Swedia ya, ada di Grenkan Swedia, ada yang ke Korea, kemudian yang KUPA yang sekarang jadi Ibu minta bantu untuk melatih di sini, dia pernah berangkat ke Pasadena, Amerika ya, dan itu tidak sebentar dia dapatkan itu, jadi dia mewakili Indonesia di Pasadena, Amerika. Dan itu kenapa dia bisa lolos? Salah satunya karena dia dulu pernah ikut pramuka inti di sekolah kita, dan kemudian dia juga melanjutkan pengabdiannya melatih, membina pramuka di SMK 1. Sehingga dia cukup syarat yang dipilih dipilih menjadi salah satu yang mewakili Indonesia di bidang kepramukaan yang berada di yang waktu itu acaranya hampir sebulan ada di Amerika. Yang ada satu lagi kakak kalian yang kemarin baru tamat, Bang Rozik, itu ada yang namanya dia jalan-jalan ke Bangladesh, trip to Bangladesh, cuman karena COVID
kemarin itu terkendala ya, tapi intinya sudah berhak berangkat, sudah terpilih ya. Selanjutnya rival terbesar yang ini Rival terbesar, kalau ditanya rival terbesar nggak ada, kita sama saja semuanya ya, berkompetensi, berlomba. Kalau memang ada kegiatan itu tujuan pertamanya adalah silaturahmi, ya kan? Yang kedua adalah memang kita ingin menampilkan apa yang sudah kita bisa, kemampuan kita untuk dilombakan ya. Selebihnya tidak ada rival ya. Jadi hanya kita di situ mencari teman ya kan, menambah pengalaman dan wawasan, dan bagaimana kita berbaur dengan orang yang di luar. Jadi tidak ada masalah lawan ya kan, tidak ada masalah rival. Kita fair-fair saja. Nah teman-teman, sekian yang sudah bisa kami wawancara dulu tentang kegiatan kepramukaan di SMK Negeri 1 Aceh. Yang ternyata sekarang kita bisa tahu ya bahwa kegiatan kepramukaan di SMK Negeri 1 Banda Aceh itu luar biasa. Banyak bibit-bibit unggulnya, guru-guru yang juga keren, dan lain sebagainya. Baiklah, kami dari kelompok 1 izin pamit undur diri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Buzur atas kesediaannya menjadi narasumber kami. Baiklah, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.